Halo guys, apa kabar semua? Sahabat Viralji dimanapun berada. Halo. Semua sahabat pionir Pi Network dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta, Bekasi, Kalimantan, Sulawesi, dari Jambi, dari Manado, dari Ambon, Papua, dari Wonosobo, Pekalongan, Malang, Purwokerto, Cilacap, mana lagi tuh, Jember, Bali, ya pokoknya dari mana aja semua ya teman-teman, dari Makassar ya. Pokoknya semua dari Medan ya, dari pokoknya semuanya teman-teman, saya nggak hafal ya, banyak teman-teman semua dari yang luar kota, luar negeri, dari Malaysia segala macam. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Ini gila ya guys, sudah 3 hari lagi ya, bukan udah, hampir 3 hari lagi ya. Kita akan ketemu dengan tanggal 14. Sekarang tanggal 12 ya, berarti 2 hari lagi guys. 2 hari lagi ya. Oke, kita semua bersiap ya teman-teman. Intinya teman-teman, saya sih selalu bilang ke teman-teman, itu yang paling utama adalah kesehatan ya. Jangan sampai nanti ketika kita semua ini sudah jadi rezeki, kita kita malah sakit ya. Intinya saya selalu bilang ke teman-teman saya ya, terutama teman-teman yang dekat saya perhatikan ya, saya peduli gitu ya. Ya Anda, saya juga peduli dengan Anda semua ya. Makanya saya selalu ingetin teman-teman untuk jaga kesehatan, untuk jaga keselamatan, hindari kegiatan-kegiatan yang nggak perlu guys ya. Kalau nggak perlu banget, apalagi naik gunung ya, naik gunung sampai gunung tertinggi di Indonesia, itu jangan lah guys ya. Ya, hidup kita nih tidak hanya untuk pride, untuk kebanggaan ya. Hidup ini lebih bermanfaat untuk orang lain, itu lebih utama guys ya. Anda akan jadi jembatan, Anda akan jadi saluran berkat buat banyak orang, jadi Anda harus sehat ya. Itu yang utama daripada Anda pride untuk kebanggaan naik gunung tertinggi di dunia ya kan. Oke guys, kita banyak sekali, mungkin hari ini kita mau sharing-sharing ya. Intinya teman-teman yang kemarin sudah belanja di OKX ya, bursa ya, saya sih nggak ikut-ikutan sih guys, tapi ya kalau Anda sudah beli ya, sudah beli ya silakan ya. Tapi yang jelas teman-teman, kalau kita bicara OKX itu kan kita bicara harga ya. Kalau kita bicara bursa, kita bicara harga. Kalau kita bicara Pi coin kita ya, kalau kita bicara Pi itu nilai guys, nilai, harga dan nilai itu beda guys. Harga dan nilai itu beda. Semoga teman-teman paham ya. Kalau kita bicara bursa itu harga, kalau kita bicara stablecoin itu nilai ya. Oke guys, teman-teman sudah lihat, perhatikan video ini ya. Ini keren sekali ya, bahwa perusahaan real estate triliunan dolar ya, namanya Zito Realty LLC ini teman-teman. Ini perusahaan dengan aset yang nilainya 3, sekian triliun dolar guys ya. Perusahaan sangat besar ya guys. Ini sekarang tahun 2024 kemarin teman-teman, dia menerima pembayaran dengan Bitcoin guys. Nah sekarang ini teman-teman, kabar baiknya itu ini sekarang sudah terima pembayaran dengan koin Pi. Itu tangan betul semua guys ya. Jadi setiap hari ini selalu muncul berita-berita good news ya teman-teman ya. Jadi ini meningkatkan imun kita ya teman-teman ya. Jadi perusahaan yang ada di Florida Amerika ini teman-teman, ini sudah bisa barter rumahan keren-keren itu dibayar dengan koin Pi. Jadi kalau Anda paham bahasa ini, mestinya Anda paham bahwa nilai Pi itu tidak sedikit, tidak rendah guys ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sering-sering berpikir logika ya, logis ya. Jadi jangan sering membangga-banggakan harga-harga atau menjadi patokan harga di bursa ya. Itu kan hanya sebagian strategi atau empati dari core team untuk mengenalkan koin Pi ke non-pioner ya, non-pioneer. Jadi orang-orang yang tidak menjadi pioner di luar sana ya, yang belum jadi anggota, memberi kesempatan mereka untuk punya koin Pi, gitu guys. Ya. Selain juga untuk ini juga membuktikan ke dunia bahwa ini tidak scam ya. Jadi kalau Anda yang masih bicara scam itu, Anda orang gila guys ya. Anda orang gila, Anda bertahan di kondisi gila gitu ya. Tapi sekarang udah nggak ada ya penyinyir yang bilang Pi scam ya. Teman-teman, beberapa orang yang nanya ke saya tuh di video sebelumnya, kan saya sarankan untuk ganti nomor handphone ya. Kan ada fitur-fitur baru ya di menu profil itu. Kalau kita buka di halaman Pi Network kita, di menu kan di bagian profil paling bawah itu ada nomor handphone tuh, ada change ya, ada bisa diganti. Itu ganti itu maksudnya bagi teman-teman, bagi Anda yang nomornya itu sudah lama nggak berhasil untuk verifikasi, itu mungkin diganti saja gitu guys.
pakai nomor Telkomsel, maksud saya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah berhasil, walaupun nomornya dulu Indosat Excel itu nggak masalah ya, cuma sekarang sangat sulit ya. Kalau itu sudah berhasil verifikasi, nggak usah diganti lagi guys, maksud saya gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah paham ya. Nah, jadi kalau sudah beres, yang nggak usah diganti-ganti lagi ya. Jadi teman-teman, ini di Amerika ini sekarang ini teman-teman ya, ini lagi di pemerintahan Donald Trump ya. Donald Trump, presiden Amerika ini keren sekali menurut saya ya. Nggak sebelum Biden dulu kan Donald Trump juga jadi presidennya. Dulu nggak sekeren ini. Kalau sekarang ini dia lebih wise kalau buat saya ya, lebih wise, lebih religius ya. Dan dia sekarang lagi di Amerika kan ada gerakan namanya MAGA guys. MAGA, Make America Great Again. Jadi membuat Amerika hebat lagi gitu lah, intinya gitu. Dan ini tokoh besar yang masuk dalam gerakan MAGA itu selain Donald Trump itu ada Elon Musk guys. Jadi konon ceritanya ini dua tokoh besar ini ya, satunya presiden, satunya orang terkaya di dunia ya. Ini dua tokoh ini sekarang lagi ini guys, lagi famous, eksistensinya di MAGA, Make America Great Again. Dan ini menunjukkan mereka melakukan pemberontakan atau mereka keluar dari ini guys, dari manipulasi dari elit global guys ya. Jadi elit global itu punya kekuatan yang sangat besar di dunia guys, yang dia bisa nyetir semua industri di dunia. Bayangin aja guys ya, perbankan, industri kesehatan, segala macam ya. Dan konon itu juga COVID itu juga ciptaannya, konon ya, ciptaannya dari bagian dari elit global guys ya. Dan Donald Trump dan Elon Musk ini, tapi untungnya guys, ini didukung oleh puluhan juta manusia di Amerika guys ya. Jadi banyak seruan-seruan untuk membeli mobilnya Teslanya Elon Musk, karena kekuatan dari elit global ini membuat dia membuat kondisi di mana Elon Musk itu diserang dari segala lini guys ya. Teslanya menurun penjualannya segala macam. Makanya orang Amerika sudah paham itu, sehingga digerakkan munculkan gerakan untuk rame-rame ayo beli mobil Tesla. Tapi ngomong-ngomong mobil Tesla ya, bersyukur guys, tadi kan real estate ya, Zito Realty LLC kan real estate ya, kalau ini Tesla kan mobil ya. Bersyukur ini ke depan nampaknya, saya dengar isunya 60% itu kan bisa dipakai oleh para pionir guys, menggunakan CoinPay kita ya. Ya, tenang aja guys. Tesla mobil ya, Tesla handphone yang dari dulu kita lihat videonya tuh ya, handphone yang canggih banget, bisa komunikasi dari Mars ke bumi gitu ya. Nah itu guys ya, kita tunggu tanggal mainnya aja, oke? Jadi ada teman-teman juga nanya saya, tanggal 14 itu kira-kira muncul nilainya nggak? Saya nggak jamin sih guys, tapi yang jelas itu migrasi sedunia guys, tanggal 14 ya. Nilai itu akan muncul ketika nanti 100 aplikasi desentralisasi itu atau 100 dApps itu muncul, dan itu kan nilainya keluar guys ya. Tapi tidak jamin tanggal 14 besok. Jadi sabar aja guys, semua tuh butuh proses, dan nampaknya core team itu penuh dengan surprise guys. Jadi santai aja ya, santai aja, nikmati aja, enjoy the show guys, nikmati pertunjukan. Jangan Anda menebak-nebak, menebak nggak apa-apa sih ya, saya juga sering menebak-nebak ya. Ya, ini kita nikmati sebuah pertunjukan ini, enjoy the show ya. Karena kita nggak pernah tahu ujungnya kemana, tapi kita punya fondasi atau kita punya pegangan yang kuat ya. Ini Legacy CV ya. Ngomong-ngomong teman-teman, ini Legacy CV itu ya, itu tidak hanya sekedar impian guys ya. GCV itu sudah selama 2 tahun ini ya, itu sudah ditransaksikan ya sebanyak 7 juta transaksi guys ya, di seluruh dunia. 7 juta transaksi dalam 2 tahun ini ya, yang nilainya GCV. Bahkan teman-teman lihat video ini ya, ini di Cina ya guys, itu exchanger di Cina malah nilai-nilai GCV sudah mulai banyak sekali ya orang bertransaksi dengan nilai GCV ya. Anda nonton video ini ya, ini di Cina guys ya, muncul data yang tercatat ya, transaksi GCV sangat banyak ya, mendominasi. Jadi teman-teman, itu tidak sekedar ngomong kosong ya. Jadi kalau Anda menilai GCV itu halu, Anda kemana saja ya, Anda kemana saja. Nah,
Anda yang halu ya. Kalau Anda bilang ke bulan itu halu ya, berarti Anda bodohnya Anda gitu. Karena ke bulan sekarang sudah berapa kali manusia ke bulan gitu. Berarti Anda kurang literasi atau kurang informasi ya. Dan Anda terlalu menganggap sepele sebuah impian guys. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Mau Anda mau ngomong apa tidak bisa terbantahkan, tidak bisa tergoyahkan guys. Jadi karena sudah dari 7 juta transaksi itu sudah tercatat di blockchain guys ya. Dan itu kabar baiknya sudah menjadi nilai tetap ya, nilai tetap di semua jaringan Pi ya, tercatat guys ya. Itu perlu dicatat ya guys. Jadi Anda tidak bisa lagi bilang GCP itu halu. Saya bilang ya, saya bilang sekarang ini teman-teman ini banyak lucu ya. Dulu orang yang bilang halu itu orang yang bukan pionir ya. Bilang ke pionir, bilang ke kita itu halu ya. Pengen kayak cepat, pengen kayak instan, halu ya. Sekarang aneh guys, sesama pionir bilang kita halu, kan lucu. Jadi kan ada dua kubu guys. Kubu yang GCP lovers ya. Sejak kita Jogja kemarin ngadakan acara di Jogja itu GCP lovers, sekarang GCP lovers menjadi familiar di mana-mana ya. Tepuk tangan buat Jogja. Ya. Ada dua kubu guys, GCP lovers atau pecinta GCP, pejuang GCP, dan yang orang realistik yang dia masih pola pikirnya dengan bursa guys, dengan kripto tradisional. Saya nggak mau banyak komentar lah ya, tapi ya toh ketika ini GCP terjadi toh Anda juga senang ya. Kenapa Anda nggak mendukung aja gitu kan gitu ya. Jadi ayo kita nggak tutup mata, kita buka mata. Dan Anda harus tahu ya, transaksi di dunia itu sudah 7 juta loh. 7 juta transaksi di dunia yang menggunakan nilai GCP, dan itu sudah saking banyaknya tercatat di blockchain dengan nilai GCP, maka dia sudah menjadi nilai tetap guys, fix ya. Kalau Anda pernah lihat di data-data itu ya, dia sudah fix ya, sudah tetap nilainya. Jadi itu tinggal tunggu tanggal main aja. Oke guys. Nah, saya nyatet ini sini, cuma takutnya saya lupa guys. Nah, jadi tanggal 10 Maret nih, 10 Maret itu kan kemarin kan ISO 222 ya. Itu kan anjuran untuk seluruh dunia untuk perbankan ya, untuk menggunakan ISO 222 itu arahnya ke quantum financial system guys. Jadi sebenarnya quantum financial system tidak sekedar kehebatan teknologi quantum financial system, kehebatan komputer kuantum, tapi dia sebenarnya sebuah sistem ya guys, sebuah sistem yang untuk mengakhiri perbudakan finansial guys, perbudakan finansial dari kaum elit global ya, perbudakan finansial dari elit global, dan kembali pada mengembalikan ini kedaulatan ekonomi rakyat guys. Ini yang kita sangat-sangat harapkan ya, bahwa kemandirian kedaulatan rakyat itu diutamakan guys. Jadi tidak disetir lagi sama sebuah kekuasaan tertentu ya. Ini keren banget guys ya. Jadi ini sebuah perjuangan, sebuah impian guys. Makanya disebut ini revolusi. Kalau kita bicara revolusi, Anda jangan main-main guys, jangan menyepelekan, jangan meremehkan, bahkan jangan menyinyir ya. Jadi kita bicara revolusi guys. Jadi kalau kita bicara quantum financial system ini teman-teman, itu kita tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah guys ya. Ini kerennya guys, tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dia punya kedaulatan tersendiri, quantum financial system ini. Jadi sekarang yang sangat mendukung quantum financial system itu berdasarkan ini guys, mineral-mineral yang ada di dunia seperti emas, perak gitu ya. Jadi quantum financial system itu teman-teman itu lebih didukung oleh aset real ya, seperti emas, perak, dan lain-lain. Makanya isunya guys, dunia itu nanti emas ya, yang punya emas banyak sekarang Anda bahagia karena emas sangat tinggi, akan melonjak sangat tinggi nanti ya. Ini saya kasih bocoran ya, jangan bilang-bilang ya guys ya, jangan bilang-bilang ya. Indofinite Mart ya teman-teman, setelah properti dan umroh itu nanti akan masuk ke emas guys. Dan dulu mobil ya, tapi mobil mundur, sekarang emas dulu, setelah properti emas dulu, karena ini guys, emas akan meningkat. Nah, ini bocorannya guys ya, tunggu tanggal mainnya aja, oke? Dan teman-teman, ya tadi saya bilang ya, nilai GCP menjadi
saat ini nilai GCP terjadi baru bisa dijual secukupnya guys. Jadi setelah itu kita bisa jual ke PayBank atau ke Exchanger ya, kalau udah nilai GCP keluar ya. Jadi semua akan indah pada waktunya teman-teman, sabar aja. Nah, ngomong teman-teman, ini isunya di 200 negara ya. 200 negara ini sudah regulasi ya, regulasi tentang apa Pi ini teman-teman. Izin hukum ya, izin hukum di 200 negara ini lebih ya, 200 lebih ya, itu sudah selesai ya. Jadi Pi telah selesaikan izin hukum di 200 negara lebih ya. Good news, tepuk tangan. Jadi kalau sudah izin hukum sudah beres, berarti data-data kita selama transaksi barter segala macam aman guys ya, tenang aja, aman ya, karena negara sudah mengizinkan, regulasinya beres gitu. Dan baru-baru saja teman-teman, ini ada perusahaan mobil ya di Turki dan di Dubai itu juga mengumumkan dia bisa barter dengan koin Pi. Itu tangan lagi guys ya. Good news sih banyak sekali ya, ini meningkatkan imun guys ya, karena Anda dan saya perlu setiap hari mendengar kabar-kabar baik seperti ini biar imunnya naik ya, biar nggak gampang diombang-ambingkan sama penyerok ya. Teman-teman masih suka diserok ya, jangan ya, jangan mau dibodohi ya sama penyerok ya, jangan serakah pegang rata koin Pi aja, jangan mau dikibulin ya, mentang-mentang ditawarin sama sebuah rupiah, ini tak beli segini kan bisa buat beli ini, jangan guys, Anda akan menyesal seumur hidup nanti ya. Nah, ini tentang kapitalisasi pasar guys. Jadi kapitalisasi pasar Picoin teman-teman ini mencapai 12 miliar lebih guys. Jadi kapitalisasi pasar maksudnya gini guys, jadi jumlah total ya, nilai total koin Pi yang beredar di pasar itu disebut kapitalisasi pasar. Nah, keren, makanya itu yang membuat Picoin itu digital aset terbesar nomor 11 kemarin. Yang pertama jelas Bitcoin ya, Pi nomor 11 guys. Ini yang membuat dia masuk daftar 11 besar gitu guys. Jadi keren banget ya, perusahaan baru tapi koin baru tapi dia jagoan ya, superhero ya teman-teman. Jadi kita harus bangga guys, kita harus bahagia punya koin Pi. Nah teman-teman, kenapa kita harus bangga dan kita bahagia dengan koin Pi? Karena gini teman-teman, ini kan yang menciptakan kan Nicholas Kokalis ya, profesor blockchain yang lulusan Stanford, terbaik, the best ya. Dia memang setahun sekali buka kelasnya ya tentang blockchain. Tapi setahun sekali itu yang belajar itu orang-orang petinggi kripto semua datang guys belajar ya. Bahkan ownernya, pendirinya Ethereum itu juga belajar, itu muridnya Nicholas Kokalis guys. Jadi gini teman-teman, Stanford University itu kan dia lulusannya kan itu kan keren-keren ya. Google dari Stanford ya, YouTube dari Stanford, terus LinkedIn dari Stanford, terus WhatsApp dari Stanford, Tesla juga, Elon Musk juga dari Stanford ya, University. Dan itu semua guys, nama-nama besar itu ya guys ya, nama-nama besar itu tuh dulu disepelein guys ya. Jadi ya Google, Amazon, Ripple atau XRP itu, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Tesla itu nama-nama besar yang kita kenal sekarang nih ya. Perusahaan-perusahaan raksasa sedunia dulu disepelein guys. Sama Binance juga dulu awal-awal disepelein, sama sekarang juga masih disepelein. Tapi belajar dari yang sudah-sudah ini ya, Binance kan besar gitu teman-teman. Jadi jangan kecil hati ya, Anda harus bangga, Anda harus punya fondasi. Jadi Anda jangan kayak baru udah bertahun-tahun join tapi kayak baru kemarin hari join gitu. Jadi Anda harus semakin hari semakin kuat PD-nya ya. Jangan Anda malah melempem, itu salah guys. Oke? Jadi Pi yang diciptakan oleh Nicholas Kokalis ini teman-teman, ini tidak sekedar menambang lewat HP, tapi membangun sistem keuangan yang terdesentralisasi, global, dan inklusif guys. Inklusif itu artinya kita, ekosistem ini kita punya kendali total sama kekayaan kita sendiri, gak ada yang nyetir kita gitu. Keren banget, ini keren banget guys. Jadi anda yang menilai Pi, terutama penyinyir ya, yang menilai Pi hanya sekedar koin kripto, apa bedanya dengan Ethereum dan lain-lain ya, jangan salah ya. Kita sistem keuangan yang lebih kompleks guys ya, yang terdesentralisasi,
yang global, ya, adopsi dunia, ya, 200 negara lebih loh, ya, dan inklusif. Kita punya kendali sendiri sama kekayaan kita, nggak ada yang bisa nyetir. Itu keren banget. Kita freedom, guys. Inilah sesungguhnya financial freedom sesungguhnya, guys. Kita punya kekayaan dan kita punya kendali total untuk terhadap kekayaan kita sendiri. Itu teman-teman ya, saya mau sampaikan sore hari ini, ya. Semoga ini menginspirasi teman-teman, dan ini yang terakhir, guys, ya, saya lupa nih. Bank-bank di Amerika sekarang sudah melibatkan uang kripto, guys, ya. Jadi kalau dulu kita melibatkan uang rupiah, uang fiat, ya, sekarang kripto bisa ikut kita bicarakan di bank, ya. Entah Anda mau ambil rumah ke, entah atau, makanya ini sudah dilakukan sama Indofinetmart, guys, ya. Indofinetmart menggandeng BTN. Coba bayangin platform mana yang lain sudah melakukan seperti yang Indofinetmart lakukan. Saya belum dengar, guys, tapi Indofinetmart sudah melakukan sama Mahkota Bukret dua ini, ya. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi saya rencana akan ke kantor Indofinetmart karena ada beberapa yang ingin kita diskusikan dengan Direktur Indofinetmart, yaitu Bapak Novi. Ya, nanti teman-teman tunggu tanggal mainnya. Saya akan buatkan videonya. Tenang aja teman-teman, ya, ikuti terus, pantengin terus ya channel ini. Gitu teman-teman. Ini sudah jam berapa sih? 4:30 kurang. Jadi persiapan teman-teman yang mau buka puasa, selamat persiapan berbuka puasa dan selalu sehat. Anda lebih sehat, menahan puasa itu kan lebih sehat, ya. Detox alami dan semakin banyak berbuat kebaikan. Itu teman-teman, thank you for watching. Terima kasih sudah selalu bantu like, share, and subscribe. Saya bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, bye.